Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan doa tersebut. Intinya apa? Atau artinya apa? Ya Allah, saya minta keselamatan dunia akhirat. Afiat itu maksudnya keselamatan lebih umum daripada salamah. Wassalamatan fid din wa afiatan fil jasad kan. Jadi afiat itu artinya keselamatan dalam bentuk umum. Kalau salamah itu lebih selamat, minta sesuatu agar kita ini badan kita ini terjaga. Tapi kalau afiat itu selamat dari semuanya. Selamat harta kita, selamat rumah kita, selamat umur kita, selamat istri kita, selamat anak kita dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW minta agar diberikan afiat dunia dan akhirat. Diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Tapi jam berapa ya? 5? 6 lewat? Lama nih ya, 5 lewat 6. Dalam pergalauan kita. Jadi Rasulullah minta selamat dunia akhirat, minta pengampunan, minta selamat kata Rasulullah dalam hal agamanya, dalam hal hartanya, dalam hal keluarganya, ahli. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, Allah mastur awati, tutup aib-aibku ini ya Allah. Wa Allah mastur awati wa amin rawati, jaga ketakutan hamba ini. Kalau takut jangan hindarkan hamba dari ketakutan tersebut. Jaga hamba dari depan, dari belakang, dari atas, kata Rasulullah dalam doa tersebut. Dan hamba memohon agar jangan sampai hamba dibunuh atau mati dan penyebabnya dari bawah. Karena ada tuh kalau mobil misalnya longsor misalnya, atau kalau kita lihat di YouTube di luar-luar itu kadang mobil lewat langsung tiba-tiba ada lubang besar. Apa namanya? Amblas ini jalan itu. Ambruk. Masuk ke dalam. Jangan sampai seperti itu. Atau maksudnya juga jangan sampai tenggelam. Kalau kita jalan melewati sungai ataupun laut, jangan sampai perahu itu karam. Lagi masih muda, belum kawin. Ini harus diamalkan itu. Jadi Rasulullah SAW memperbanyak doa tersebut di setiap pagi dan petang. Kemudian yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian dari dua poin yang pertama tadi. Yang ketiga, apabila seorang muslim terkena musibah, maka yang wajib bagi dia ada 3 hal. 1 wajib, 2-nya sunnah dan sunnah plus. Kalau ada musibah, misalnya ini saya musibah, ada musibah nih, contoh aja, musibah apa lagi? Hilang duit 1.000 misalnya. Kemudian yang wajib, kata al-wajib alaihi, yang wajib untuk dilakukan, diamalkan oleh seorang yang terkena musibah, pertama atau yang wajibnya adalah bersabar. Wajib bersabar. Tapi ada tingkatan lebih tinggi lagi dari bersabar, namanya ridho. Dan masing-masing ada indikatornya nanti. Dari saya jelaskan sedikit. Bersabar itu wajib. Kemudian level di atas ridho, artinya rela, ridho, pasrah. Kemudian yang ketiga, ini yang ridho tadi hukumnya mustahab, sunnah, karena tidak semua orang bisa. Kemudian yang ketiga adalah syukur, bersyukur atas musibah. Itu lebih berat lagi. Kenapa Bapak Ibu bersyukur di atas musibah? Kenapa? Karena orang yang bersyukur di atas nikmat saja sedikit, dan itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat itu sedikit sekali, dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Sedikit kalau dikumpulin. Nah, semoga insyaallah jamaah ini termasuk yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja masih sedikit, apalagi yang bersyukur di atas musibah. Allahu Akbar. Jadi ini lebih tingkatan lebih dahsyat lagi, lebih tinggi lagi, makanya hukumnya sunnah plus saja tadi. Gak ada istilah sunnah plus, ini cuma mendekatkan saya supaya Bapak Ibu paham. Ridho dari sunnah, bersyukur dari sunnah plus. Dan masing-masing ada indikator.
Jadi kalau kita kena musibah, wajibnya bersabar. Dan bersabar itu kata Rasulullah ketika benturan pertama. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah, anaknya meninggal dalam hadis sahih. Kemudian nangis dia, nangis. Kemudian datanglah Rasulullah di depannya, tapi dalam keadaan perempuan itu saat nangis, kemudian nangis itu mempengaruhi kejiwaannya, psikologinya, sehingga dia nggak lihat siapa yang di depan dia. Kata Rasulullah, ittaqillah wasbir. Wahai ibu, bertakwalah pada Allah dan sabar. Sabar kamu orang itu. Semuanya juga cuma musibah. Masalahnya waktu aja sudah. Marah itu. Marah kemudian, karena kamu jangan. Siapa kamu? Kata perempuan tadi. Kamu enggak dapat musibah seperti saya sekarang ini. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana. Karena yang saya rasakan sangat berat sekali. Enak aja bilang sabar-sabar. Padahal boleh yang ngomong kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada yang dapat musibah, sabar. Gak boleh dimarahin. Jadi pulanglah Rasulullah. Kemudian dia sudah sadar. Kemudian tetangga-tetangganya itu mengatakan, sampai nggak lihat tadi yang datang itu siapa? Loh siapa? Itu Rasulullah kembali. Wah, malu dia. Akhirnya dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka. Mohon maaf tadi keadaannya seperti ini. Saya nggak tahu panjenengan ada di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru innama as-sabru inda as-sadmatil ula. Musibah itu ketika benturan pertama. Di saat beberapa detik kita ketika dapat musibah bersabar. Tidak seperti sabarnya kebanyakan orang atau sebagian orang. Sabarnya nanti setelah 3 hari baru sabar. Itu tidak diganjar pahala oleh Allah SWT, atau paling tidak pahalanya sangat kurang sekali. Jadi indikator orang bersabar itu lebih banyak diamnya, tidak menggerutu, tidak mengatakan alhamdulillah. Seminimal orang bersabar itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tingkatan yang paling dasar. Yang kedua, ridha. Ridha ini seseorang mengatakan setelah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengatakan apa? Saya ridha dengan takdir yang Allah putuskan untuk saya. Dan dia tidak menggerutu, tidak menyalahkan takdir, tidak memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampai tunjuk-tunjuk. Mungkin Bapak pernah lihat. Kalau nggak ada nasi mungkin di YouTube ada. Kalau mau cari banyak. Ya Allah, sampai buka baju dia. Nah, dia mengatakan saya ridho. Ridho itu artinya pasrah dengan keputusan Allah. Nah, kemudian yang ketiga ini indikatornya yang bersyukur. Dia setelah mengatakan innalillah, setelah mengatakan saya ridho dengan keputusan Allah, dia mengatakan saya bersyukur, alhamdulillah saya dapat musibah. Dan dia tidak menampilkan mimik dan gestur yang sedih. Bahkan kalau disamperin, mungkin dia ketawa-ketawa dan senyum-senyum, sama seperti seseorang diberikan nikmat, Pak. Oleh karena itu saya bilang tidak semua orang bisa seperti ini. Di antara orang yang tercatat dalam sejarah bersyukur atas musibah itu ada seorang sahabiah namanya Khansah bintu Humais. Mungkin ada yang tahu, kita kenalan sama Khansah bintu Humais. Beliau punya 4 anak. Dan kemudian anaknya ini pada peristiwa perang Qadisiyah kalau nggak salah di zaman Umar bin Khattab, ini panglima perangnya saat kita di Waqqas. 4 anaknya ini syahid, meninggal di 1 hari. Punya anak 4 gede-gede semua, meninggal di 1 hari. Kemudian dikabarkan, wahai ibu Khansah, anak jampean meninggal semua.